Ya, dia minta lagi nih, anaknya minta lagi. Ya. Oke, gengs, ketemu lagi di Masak versus Makan. Jadi hari ini kembali lagi gue akan sharing resep ini untuk cemilan, khususnya bisa buat anak juga. Cemilan ini menggunakan bahan dasar kentang dan bahan yang digunakan juga nggak banyak, makanya gampang banget dibuatnya. Cuman memang agak sedikit makan waktu. Tapi nggak apa-apa, kita akan kasih lihat resepnya kayak gimana ya. Nonton terus. Oke, geng, langsung aja. Jadi ini bahan-bahannya. Ini gue punya kentang. Ini kurang lebih tadi ada 1,5 kg. Ada minyak sayur sama ada bumbu. Ini rasa keju. Nah, kali nanti kalau rasanya terserah mau yang nori, mau yang pedas atau balado atau segala macam, selera aja. Jadi ini tiga bahan aja untuk bikin snacknya. Jadi ini sebelumnya kita bikin stick panjang dulu. Nah ini alat-alatnya. Nah ini untuk yang sticknya yang agak besar. Jadi jangan terlalu kecil. Kalau terlalu kecil nanti si kentangnya pas digoreng jadi nggak berasa. Kita langsung aja pasang seperti ini. Sebenarnya ukuran kentangnya itu lebih, kalau bisa lebih yang besar. Jadi kalau pas di serut itu dia panjang dan dia agak sedikit besar. Kalau ini terlalu kecil, takutnya nanti pas digoreng tuh dia akan menyusut malah tambah kecil. Ini langsung aja kita lihat hasilnya. Nah ini dia seperti ini, nggak terlalu halus. Nah kalau misalnya kentangnya lebih besar, biasanya dia lebih panjang. Nah ini udah pokoknya kita parut sampai semuanya selesai. Jadi teman-teman kalau mau bikin nggak harus sekilo, nggak harus 2 kilo, itu bebas aja. Cuma kalau gue saranin kalau mau buat ini lebih baik banyak aja, karena kan proses motong-motongnya seperti ini yang agak repot. Jadi kalau sedikit-sedikit itu males. Nah ini hasilnya ada 2 tempat seperti ini. Nah ini juga kalau teman-teman tahu tentang Mustafa, Mustafa atau Mustafa gitulah. Nah ini cara buatnya sama seperti ini. Banyak orang yang kentang ini supaya garingnya lebih lama, digoreng lebih garing, dia pakai air kapur sirih. Nah, kalau gua nggak mau, jadi ini satu aja sih. Kalau misalnya mau gorengnya mau garing, itu harus dicuci bersih sampai airnya bening. Nah ini kita proses bersih dulu, bersihin dulu. Ini bisa sampai beberapa kali bersih, bisa 3 sampai 4 kali. Pokoknya dia harus airnya sampai bening. Nah itu biar digorengnya crispy banget. Kalau memang misalnya kita mau cuci sesuatu, misalnya ayam, daging, atau sayur, lebih baik dengan air mengalir. Supaya dia nggak terkontaminasi kalau saat kita udah cuci, nanti dia kotorannya balik lagi. Ini lihat, untuk air pertamanya itu keruh banget. Karena mungkin tercampur sama tadi sama tanah, segala macam. Nah ini kita buang. Patokannya itu nggak harus berapa kali, yang penting sampai si air cuciannya ini dia benar-benar bening. Itu baru kita proses goreng. Nah kalau dia ada kotoran, dia kotor nggak sampai bersih, nah itu yang membuat si kentangnya garingnya nggak lama dan atau susah garing. Nah kalau misalnya kurang bersih atau airnya masih keruh terus kita goreng, nah nanti kentangnya itu nggak terlalu garing pas digoreng. Nah, ini cucian yang ketiga. Nah, kalau cucian ketiga masih agak sedikit butek, tapi udah nggak keruh banget. Kalau tadi benar-benar merah, kalau ini udah mulai agak bening. Ini yang terakhir atau yang keempat. Biasanya kalau gue memang 4 kali cuci, jadi benar-benar kita pastikan si kentangnya benar-benar bersih, merata, baru kita goreng. Nah ini airnya udah benar-benar bersih. Nah ini udah bisa kita proses goreng. Ini udah bisa goreng, cuman gorengnya itu kalau terlalu lama kita menunggu, karena kan gorengnya lama, jadi lebih baik kita isi air, kita rendam sambil kita menunggu goreng.
Tapi nggak usah dicuci lagi karena udah bening airnya. Nah, cukup seperti ini aja. Nah, ini lihat kita beda. Ini tadi udah dicuci, nah ini belum. Warnanya juga udah berubah. Nah kalau kita nggak rendem sama air, nanti dia hitam. Nah kalau dihitam, jadi pas digorengnya udah jelek. Jadi ini kita cuci juga, kita bersihin juga, dan nanti kita rendam air, baru kita goreng semua. Nah oke gengs, ini kentangnya udah siap. Ini airnya lihat bening banget, ini juga bening. Nah ini siap digoreng. Nah ini gue udah siapin pannya. Sekarang kita masak aja, langsung kita goreng. Nah ini kita nyalain apinya. Nah ini sekali lagi nggak ada takaran juga untuk minyaknya. Semakin banyak, semakin cepat goreng. Jadi kalau kayak gue ini mungkin bisa 4 sampai 5 kali. Ini cukup segini aja. Nah ini udah panas gengs, jadi kita langsung aja kita goreng. Nah ini jangan sampai airnya juga, sebelumnya kita tirisin di tangan aja. Terus ini kita goreng. Agak sedikit banyak aja. Karena nanti kalau udah mateng, dia akan menyusut. Ini kita ratain. Nah, setelah itu apinya kita kecilin. Ini sedang menuju kecil, jangan terlalu kecil juga. Ini kalau nanti udah ada yang menguning, udah ada mateng, setengah mateng gitu, nanti baru kita aduk. Kita harus aduk-aduk supaya matangnya merata. Jadi kalau seperti ini lebih baik kita dimin aja sampai dia ada setengah matang atau 3/4 matang. Kalau kita aduk di saat dia masih seperti ini, nah ini akan hancur karena patah. Karena kan si kentang itu kalau digoreng itu lembek. Jadi tunggu agak sedikit mengeras baru kita aduk. Jadi ini kita tunggu aja. Oke gengs, nah ini udah agak yang kuning, udah ada yang kuning-kuning gini, dan ini juga suaranya udah nggak begitu berisik. Jadi kalau kentang ini matang, nanti suaranya itu nggak ada dan bui-bui yang itu udah sedikit banget, itu berarti kentangnya udah matang. Udah agak keras dan udah nggak nempel-nempel. Nah ini udah bener-bener minim buihnya. Nah ini warnanya pun udah coklat, udah lebih tenang. Nah ini kita angkat. Kita taruh aja di mangkoknya seperti ini. Kita alasin tisu sebelum kita bumbuin. Ini udah jadi. Nah ini warnanya bagus banget. Itu garing banget nih. Ini kita tirisin dulu di tisu supaya minyaknya nggak terlalu banyak. Nah, setelah itu udah kita angkat gini. Ini langsung kita taburi untuk si bumbu kentangnya. Ini rasa keju. Ini sesuai selera aja. Cukup. Nah, ini kita sajikan kenyangnya. Nah, gue punya kertas minyak seperti ini. Kita tekuk aja. Nah ini kalau misalnya teman-teman mau ditaruh di toples pun bisa sebenarnya. Kalau ditaruh di toples, nah tapi dipastiin kalau ditaruh toples itu dipastiin dia dingin dulu. Nah ini dia udah jadi, ini dia masakan kita hari ini, dia snack terbuat dari kentang. Nah ini kentang apa ya namanya biasanya? Biasanya kalau seperti ini kita tahunya kentang Mustafa kali ya. Cuman kalau kentang Mustafa itu snacknya harus pakai sambal. Nah ini kan karena buat si kecil juga, jadi nanti rasanya. Jadi ini stik kentang juga, cuman kita pakai tadi rasa keju. Nah, dia minta lagi nih, anaknya minta lagi. Ya. Nah langsung aja kita cobain, ini dia si kentangnya. Nah ini dia tuh karena ukurannya tipis-tipis, jadi gampang banget makannya, enak banget. Jadi garing banget. Mau lagi? Jadi ini garing banget. Hopefully kedengeran suaranya. Ini syutingnya terganggu karena ini bolak-balik minta. Iya, mam dulu. Karena dia suka banget sama ini. Ini terus gue suka juga sama rasanya karena rasa ini keju. Nah, memang bisa disesuaikan karena sekarang kan udah banyak banget ya rasa-rasa bumbu-bumbu gitu. Dan menurut gue sama salah satu yang dibutuhkan adalah kesabaran. Iya. Karena ini butuh waktu untuk masaknya. Jadinya makanya harus sabar gitu. Selain sabar masaknya juga sabar karena
pasti pas lagi udah ada yang jadi nih, cemilin sama orang gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi di tempat kita. Oke, kita udah digangguin terus sama anak kita karena dia pengen makan ini, dia udah minta lagi Sini. terus. Jadi kita udahin aja ya. Jadi kalau misalnya teman-teman pengen lihat bahan-bahan apa yang kita gunakan gitu ada di bawah. Terus juga kita pakai produk apa aja tadi pada saat Jatuh-jatuh ya. irisnya ini. Dan kita juga punya beberapa resep snack khususnya juga buat anak karena memang kita banyak bikin resep-resep yang masakan keluarga gitu ya. Jadi tentunya si kecil juga bisa pakai. Nanti kalian lihat aja, nanti gue taruh linknya juga, playlistnya ada di sini, mungkin juga di bawah. Dan terima kasih udah nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Nah, Bye. udah.